Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Pada episode kali ini, kita diperlihatkan para peserta permainan yang berhasil menyelesaikan permainannya yang pada episode sebelumnya. Kita diperlihatkan beberapa peserta seperti Doksu, Ryung, Gi-hun, dan kakek tua. Di sini kakek tua berterima kasih kepada Gi-hun karena telah membantunya. Lalu diperlihatkan para peserta permainan yang kini kembali ke ruangan tempat mereka beristirahat. Sang-woo dan Ali tampak bahagia setelah bertemu dengan Gi-hun dan kakek tua. Di sini mereka saling mencemaskan satu sama lain. Kemudian papan pengumuman memberitakan bahwa 79 peserta telah gugur di game sebelumnya dan terlihat beberapa uang yang kembali bertambah dikarenakan jika ada peserta yang gugur maka beberapa uang akan bertambah. Dan film Squid Game episode keempat pun dimulai. Episode keempat ini berjudul Tetap di Tim. Diperlihatkan para peserta yang diberi makanan telur dan soda. Doksu yang merasa masih lapar mengajak anggotanya untuk meminta makanan lagi. Hal ini pun menyebabkan beberapa peserta tak kebagian makanan. Peserta yang tak kebagian makanan pun memprotes petugas di sana. Akan tetapi, petugas di sana malah mengancam akan menembaknya. Kemudian salah seorang peserta mengatakan bahwa kelompok Doksu lah yang mengambil jatah makanan mereka. Peserta itu pun mendatangi Doksu dan meminta makanannya dikembalikan, dan terjadilah sebuah perkelahian di antara keduanya. Doksu yang dulunya anggota gangster pastinya akan lebih diunggulkan, dan benar saja, Doksu menghabisi lawannya dengan sadis dan dia pun kini tak sadarkan diri. Sang-woo yang melihatnya pun berusaha menghampiri pria tersebut. Saat dicek, alangkah terkejutnya, ternyata pria tersebut ternyata telah tewas. Gi-hun yang melihatnya berusaha meminta tolong kepada petugas, karena mungkin saja nyawa pria tersebut masih ada harapan untuk diselamatkan. Tak disangka, papan pengumuman tiba-tiba memberitakan satu peserta tereliminasi, dan terlihat beberapa uang pun bertambah. Dan Gi-hun pun memiliki sebuah firasat buruk. Lalu diperlihatkan para petugas bertopeng. Terlihat Jeonwoo mengganti topengnya dengan gambar kotak. Dan tiba-tiba salah satu pria bertopeng segitiga mendatanginya. Dan ternyata gambar topeng tersebut memiliki arti, di mana kedudukan tertinggi dimiliki oleh topeng kotak. Dan pria bertopeng segitiga pun meminta maaf kepada Jeonwoo. Terlihat beberapa orang yang sedang mengatopsi mayat untuk diambil organ tubuhnya. Kembali ke tim Gi-hun, di sini Sang-woo beranggapan bahwa akan terjadi perkelahian satu sama lain untuk saling membunuh. Sebab melihat dari kejadian sebelumnya, mereka berpikir bahwa dengan saling membunuh, mereka bisa memenangkan permainan tanpa harus bermain di game berikutnya. Gi-hun yang melihat si Byuk pun kemudian menghampirinya. Dia menawarkan jika butuh bantuan datanglah ke tempatku. Kembali ke beberapa orang yang mengatopsi mayat. Ternyata dia adalah peserta dalam permainan. Peserta tersebut ternyata seorang dokter. Dan dia membantu pria bertopeng untuk mendapatkan informasi di game berikutnya. Pria tersebut diberikan saran untuk bergabung di tim yang kuat. Entah game apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian pria tersebut memohon bergabung ke kelompok Doksu. Namun di sini Doksu meremehkannya dan peserta tersebut memberitahu Doksu tentang game berikutnya dan dia pun diterima untuk bergabung. Kemudian diperlihatkan pria bertopeng kotak yang dapat kita ketahui dia adalah Junho yang menyamar. Di sini Junho mengikuti pria bertopeng lainnya untuk bersiap-siap, entah bersiap untuk apa. Dan perhitungan lampu padam pun dimulai. Benar saja, setelah lampu padam terlihat di layar monitor beberapa peserta yang saling menyerang satu sama lain. Jujur di bagian ini gua pribadi sulit banget melihat kejelasan videonya. Diperlihatkan Gi-hun yang berusaha melihat di sekitarnya. Di sisi lain terlihat si Byuk yang dihajar oleh Doksu.
Dapat diketahui di episode sebelumnya, Doksu dan Shibyuk memiliki hubungan yang tak baik. Kini mereka pun saling menyerang satu sama lain dan saling membunuh juga. Diperlihatkan Gi-hun yang diserang oleh seseorang. Untung saja Sang-woo menolongnya. Perkelahian pun terus berlanjut dan terlihat beberapa orang yang telah tewas. Shibyuk kemudian mendatangi Gi-hun untuk meminta tolong. Tim Gi-hun pun kini harus berhadapan dengan tim Doksu. Namun saat ingin bertarung, kakek tua berteriak meminta tolong. Terlihat kakek tua merasakan ketakutan. Bos permainan yang melihat keadaan sudah tak terkendali, kini menghidupkan lampu di ruangan tersebut. Dan beberapa pria bertopeng datang untuk meredakan suasana. Namun tiba-tiba ada pria bertopeng kotak yang bertanya kepada Gi-hun, "Kita tahulah kalau dia adalah Junho." Diperlihatkan kakek tua yang sepertinya sedang trauma akan kejadian tersebut. Gi-hun pun berusaha menenangkannya, dan Gi-hun meminta untuk saling berkenalan satu sama lain. Tiba-tiba Ali memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa nama Gi-hun adalah Sang Mundong. Gi-hun yang mendengarkan pun tertawa dan mengatakan kalau namanya adalah Sang Gi-hun, dan Ali memperkenalkan namanya, yaitu Ali Abdul dari Pakistan. Dilanjut oleh Sang-woo. Gi-hun pun menyuruh Shibyuk untuk mengenalkan diri, dan Shibyuk mengatakan bahwa namanya adalah Shibyuk. Dan kemudian Gi-hun bertanya ke kakek tua namanya. Namun si kakek tua terlihat masih trauma. Gi-hun pun memakluminya dan mungkin lain waktu saja. Di sisi lain diperlihatkan Doksu yang terluka akibat perkelahian sebelumnya. Kemudian diinformasikan 27 pemain telah gugur. Di sini Doksu menggeledah Ryung dan merayunya. Kemudian Ryung mengajak ke toilet dan benar saja terjadilah mantap-mantap di keduanya. Lalu diperlihatkan detektif Junho yang terlihat ingin tidur. Saat lampu padam, dia menuliskan kejadian yang dialaminya pada hari itu. Junho pun menuliskan kericuan, pembunuhan kakaknya dan masih banyak lagi. Kemudian dia pun tidur. Kemudian terlihat Gi-hun yang terbangun dari tidurnya. Di sini Gi-hun bertanya ke kakek kenapa ia tidak tidur, dan kakek tua pun mengatakan bahwa dirinya takut ada penyerangan lagi. Lalu diperlihatkan beberapa orang petugas bertopeng yang menyuruh seluruh peserta bersiap-siap sebab game ketiga akan segera dimulai. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat di mana mereka semua disuruh untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang. Sang-woo pun kemudian menyuruh Gi-hun, Ali, Shibyuk, dan kakek untuk mencari satu pria untuk bergabung ke timnya, dan kini mereka pun berpencar untuk melaksanakan tugas masing-masing. Terlihat Ali bertemu dengan seseorang dan mengajaknya bergabung. Kemudian diperlihatkan Sang-woo yang mengajak seseorang, akan tetapi orang tersebut memiliki istri, dan Sang-woo pun membatalkannya. Di sisi lain, Gi-hun bertemu dengan seseorang dan kemudian mengajaknya bergabung ke timnya. Di sisi lain, Shibyuk melihat salah satu cewek yang menyendiri. Lalu diperlihatkan Ryung yang dihianati oleh Doksu. Ternyata Doksu tak mengajak Ryung bergabung. Emang Doksu ini nggak tahu terima kasih, udah dikasih gratisan malah berkhianat. Doksu kemudian memukul Ryung dan menyuruhnya pergi dari timnya. Kembali ke Shibyuk yang menemui seseorang. "Cantik banget cuy." Shibyuk pun mengajak dia untuk bergabung ke timnya. Kini para peserta berkumpul satu sama lain. Gi-hun pun menghitung timnya yang berjumlah 9 orang. Ternyata kakek tua tak mengajak siapapun. Sang-woo pun bertanya siapa yang membawa wanita lagi, sebab dia menyuruhnya mencari pria, bukan wanita. Gi-hun kemudian berusaha menenangkan suasana. Namun tiba-tiba Ryung datang dan bergabung ke tim Gi-hun, dan kini tim Gi-hun memiliki banyak wanita. Waktu pun habis, kini terpaksa mereka membawa 3 wanita. Kemudian para peserta pun dibawa ke sebuah tempat yang terlihat asing bagi mereka. Pria bertopeng pun menjelaskan bahwa permainan kali ini adalah tarik tambang, bukan tarik tambang biasa. Peserta yang kalah akan jatuh dari ketinggian beberapa kilometer, yang dapat dipastikan yang jatuh akan tewas seketika. Dan pengundian pun dimulai. Pengundian pertama adalah tim Doksu dan pengundian kedua yaitu tim 7.
Sepertinya tim 7 ini terdiri dari orang-orang yang sudah tua. Mereka kemudian dibawa panitia bertopeng untuk naik ke atas. Setelah bersiap-siap, panitia bertopeng pun memulai permainan. Dokju yang memiliki anggota terdiri dari pria, jelas hal ini menguntungkan timnya. Dan benar saja, Dokju pun memenangkan pertandingan dan lawannya terjatuh ke bawah. Pria bertopeng kemudian memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam sebuah peti mati. Ronde kedua pun dimulai. Pengundian pertama adalah tim Gi-hun dan pengundian kedua adalah tim 5. Gi-hun pun merasa ragu-ragu sebab lawannya terdiri dari para pria. Mereka kemudian dipandu panitia bertopeng untuk naik ke atas melalui lift. Tim Gi-hun yang layaknya kelompok sekolah kini mulai ragu-ragu. Mereka tak yakin akan bisa memenangkan game tersebut. Di dalam lift, sang kakek memotivasi timnya bahwa dulu saat dia kecil, dia suka sekali bermain tarik tambang. Dan dia juga jarang kalah dalam permainan tarik tambang ini. Dia menjelaskan bahwa tarik tambang bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal strategi. Sang kakek bercerita, dulu waktu masih muda dia melakukan tarik tambang dengan lawan layaknya seorang atlet, yang tentu membuat tim lawan akan diuntungkan. Namun kakek mengatakan dia berhasil menangkan pertandingan karena strategi. Kakek mengatakan bahwa peserta paling depan berperan penting untuk memenangkan permainan, sebab jika dia ragu maka mental musuh akan kuat. Kakek mengatakan di 10 detik awal mereka harus menahan dengan menjatuhkan tubuhnya. Dengan begini musuh akan merasa lawannya kuat. 이때 자세는 눕는 자세, 아랫배를 하늘로 쭉 가. 그렇게 10초만 버티면은. Benar saja, salah satu musuh pun terpeleset. Tentu hal ini dimanfaatkan tim Gi-hun untuk menarik talinya. Namun siapa sangka musuh pun kembali bangkit dan kini keadaan pun berbalik. Sang-woo memiliki ide agar mereka maju 3 langkah ke depan agar musuh terjatuh. Ryung pun menganggap Sang-woo sudah gila, dan Gi-hun tanpa pikir panjang pun langsung menyetujuinya, dan film pun berakhir.